Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta belajar memahami kitab Ayyuhal Walad karangan Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, alhamdulillah kemarin kita sudah sampai pada 8 nasihat dari Imam Ghazali. 4 pertamanya itu harus ditinggalkan. 1 di antara 4 yang ditinggalkan itu, saya ulang ya biar tidak bingung. Jadi ada 8 nasihat kata Imam Ghazali. 4 pertama itu 4 yang harus dilakukan. 4 yang sisanya itu harus kita tinggalkan karena ada perintah untuk meninggalkannya. Tetapi ketika memasuki nasihat itu, Imam Ghazali masuk pada hal-hal yang harus kita hindarkan dulu. Nah, kemarin sudah hal-hal yang harus kita tinggalkan itu ada 4. Nah, sudah pertamanya kemarin yaitu tentang kriteria murid bodoh lah gitu. Ada yang memang pantas untuk diajarkan, ada yang tidak pantas untuk diajarkan karena hanya menghabiskan umur. Nah, ini yang keduanya sekarang. Sesuatu yang harus ditinggalkan. Wasani mimma tada. Nah, jadi yang kedua itu adalah sesuatu yang harus engkau tinggalkan. Huwa yaitu antahzara, bahwa engkau berhati-hati, wa tahtariza, dan engkau menjauhkan diri min antakuna, daripada bahwa engkau menjadi wa'izan atau mudzakiran. Jadi kita dilarang untuk menjadi seorang yang menasihati dan sebagai pemberi peringatan. Nah, kenapa li'anna afatahu katsiratun? Karena di dalam kita menjadi seorang yang menasihati itu kita sangat rentan daripada satu kerusakan yang banyak. Kenapa? Illa an ta'mala, kecuali kalau engkau itu menjadi dai yang mampu mengamalkan bima taqulu awalan. Yaitu kecuali kita itu bisa mengamalkan apa yang kita ucapkan, apa yang kita perintahkan untuk pertama kalinya. Tsumma ta'iza bihi an-nasa. Kemudian setelah kamu bisa menasihati dan mengamalkan itu, lalu engkau menasihati kepada orang. Jadi maksudnya begini, bahwa Imam Ghazali itu melarang kita dari menjadi seorang dai ataupun sebagai seorang yang memberikan peringatan kalau kita itu belum bisa melakukan apa yang kita nasihatkan itu. Nah, kalau kita bisa, kalau kita mampu, maka ya silakan saja. Fatafakkar fi ma qila li Isa alaihi salam. Maka fikirkanlah pada sesuatu yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi dalam kitab ini sudah beberapa kali perumpamaannya itu dengan menggunakan Nabi Isa alaihissalam. Ya Ibnu Maryam. Ini siapa yang mengatakan ini kan? Dari mana asal perkataan ini? Apakah ini berasal dari Imam Ghazali? Perkataan wahai anak Maryam, iz nafsaka, nasihatilah dirimu sendiri. Fa init ta'azat, maka jika jiwamu menerima nasihat itu, fa'izin nasa, maka berilah nasihat kepada orang-orang. Wa illa, dan jika dirimu itu
tidak menerima nasihat, fastahyi min rabbika, maka malulah engkau terhadap Tuhanmu. Berarti ada yang berbicara seperti ini kepada Nabi Isa. Nah, tetapi tidak diketahui siapa. Wa in ubtulita bihadzal amal. Jika engkau diuji dengan perkara amal ini, yaitu engkau diuji dengan engkau menjadi dai, engkau menjadi wa'iz, penasehat. Nah, fahtariz, maka berhati-hatilah an khaslataini, daripada dua perkara. Al-ula, yang pertama, anit takallufi fil kalami bil ibarati wal isyarati wat tammati wal abiyati wal asy'ari. Perkara pertama yang harus kamu berhati-hati ketika menjadi seorang dai itu, bahwa engkau jangan terlalu menekan di dalam berbicara. Maksudnya jangan berlebih-lebihan di dalam berbicara dengan menggunakan ibarat-ibarat, menggunakan isyarat-isyarat dan tomat-tomat. Tomat ini apa ya? Coba saya cari artinya bentar. Oh, ini udah pernah nih menggunakan lapas ini. Jadi tomat ini artinya perkataan nyeleneh. Jadi jangan berlebih-lebihan dalam perkataan nyeleneh, wal abiyati, dengan bait-bait, wal asy'ari, dan dengan syair-syair. Ini terlalu berlebihan. Penekanannya itu jangan terlalu berlebihan. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala itu yubghidul mutakallifin, itu benci kepada orang-orang yang berlebih-lebihan. Wa takalluful mujawizu, dan berlebih-lebihan sampai melampaui anil haddi, daripada batas-batas, yadullu ala kharabil batni, itu menunjukkan, kalau kita berlebih-lebihan itu menunjukkan atas rusaknya al-batin, wa ghaflatil qalbi, dan lalainya hati. Wa makna tazkir, dan definisi tazkir, ayyadkural abdu naral akhirah, itu mengingatkan seorang hamba itu akan api neraka. Wa taqsira, mengingat seorang hamba akan api neraka, itu artinya tazkir. Wa taqsira nafsihi, dan membatasi dirinya fi khidmatil khaliqi, di dalam melayani Allah. Wa taqsira nafsi, mungkin ini untuk seorang hamba itu, ini atap kepada ini mas, ini taksira ini atap kepada naro ini, dan agar seorang hamba itu mengingat api neraka dan mengingat kelalaian dirinya di dalam melayani Allah, itu arti tazkir. Wa yatafakkara fi umrihil madhi, dan ia berpikir di dalam umurnya yang sudah lalu itu, allazi abnahu, yang sudah rusak umurnya yang sudah berlalu itu, fima la yu'nihi, pada sesuatu yang tidak penting. Wa yatafakkara, dan hendaknya juga ia berfikir, fima baina yadayhi, pada sesuatu apa yang ada di hadapannya, minal aqabati min salamatil iman, dari rintangan-rintangan dari keselamatan iman, fil khatimati, di dalam pengakhiran hidupnya. Wa kaifiyati halihi, dan hendaklah ia berpikir di depannya itu cara keadaannya, fi qabdatil malakil maut, fi qabdati malakil maut, ketika maut hendak menjelang lah, seperti itu. Wa hal yaqdiru, apakah ia mampu, jawab mungkarin wa nakirin, mampu menjawab pertanyaan dari mungkar dan nakir. Wa an yahtamma bihalihi, dan agar hendaknya ia memperhatikan keadaannya, fil qiyamati, di dalam hari kiamat, wa mawaqifiha, dan tempat-tempat kiamatnya. Jadi tempat-tempat yang kita akan lalui ketika di hari kiamat. Wa hal ya'buru ala sirati saliman, apakah ia akan mampu selamat melintasi sirat
apakah ia akan mampu melintasi sirat dalam keadaan selamat, am yaqa'u fil hawiyah, ataupun apakah ia akan jatuh ke dalam jurang neraka. Wa yastamiru dzikru hadhil asya'i fi qalbihi, hendaknya ia terus memikirkan perkara-perkara ini di dalam hatinya. Fayaz'ajuhu an qararihi, dan itu ketika ia memikirkan hal ini, maka ia akan mencemaskan daripada tetapnya ia di dalam hatinya. Jadi kalau ia terus memikirkan ini, terus bertafakur atau bertazkir, maka ia akan khawatir dengan dirinya. Faghalayanu hadhihin niran, golaya, golaya ini mendidih artinya. Faghalayanu hadhihin niran, maka mendidihlah ini api. Wa nauhatu hadhil masaibi, dan rintihan musibah-musibah yusamma, dinamakan ini tazkiran, sebagai satu pengingat. Jadi kita mengingat ini sebagai satu peringatan bagi kita. Nah, wa i'lamul khalqi wa itla'uhum, dan bermula memberitahu orang dan memperlihatkan mereka ala hadhil asya'i, atas perkara-perkara ini, wa tambihuhum ala taqsirihim, dan memberitahukan mereka atas kelalaian mereka, wa tafritihim, dan ke tafrit ada aproto di kitab itu, ada aproto, ada faroto. Faroto itu melebih-lebihkan. Nah, berarti ini kalau ini sembrono lah, dan memberitahu mereka tentang kesembronan mereka. Wa tabsiruhum, dan memperlihatkan mereka bi'uyubi anfusihim, dengan aib-aib mereka sendiri. Litamassa hararatu hadhihi niran, agar menyentuhlah oleh panasnya api ini ahlal majlisi, kepada orang-orang yang ada di majlis ini. Wa tujzi'ahum, dan agar mereka khawatir, anhum, daripada mereka itu, tilkal masaibu, oleh itu musibah-musibah, liyatadarakul umral madi, agar mereka menggantikan umur yang telah terlewat biqadri taqati, dengan sekemampuannya. Wa yatahassaru 'alal ayyami, agar mereka menyesal atas hari-hari al-khaliyah, yang berlalu, yang kosong daripada amal-amal saleh, fi ghairi ta'atillahi ta'ala, di dalam selain ketaatan kepada Allah. Ada hari-hari yang kita, ketika hari itu tidak taat, maka itu perlu kita sesali. Hadhil jumlah, itu bermula ini jumlah, ala hadha tariq, atas jalan ini, tusamma wa'zan, dinamakan sebagai nasihat. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan ketika kita menjadi seorang yang menasihati, seorang da'i, seorang yang mengingatkan. Kama law ra'aita, sebagaimana engkau apabila melihat, an-nasaila qad hajama ala dari ahadin, sebagaimana engkau mengetahui bahwasanya banjir itu telah meluluh lantahkan satu rumah seseorang, wa kana huwa wa ahluhu, adalah rumah itu, di dalamnya itu dia ada keluarga, dia dan keluarganya, fiha, ada di dalam rumah itu, adalah dia dan keluarganya itu ada di dalam rumah yang diterjang banjir itu. Fatakul maka engkau berkata, al-hadara, hati-hati, kita peringatkan mereka. Firu, larilah, minas saili, daripada banjir. Nah, seperti itulah kita itu sebagai seorang yang memberi peringatan. Wa hal yastahi qalbuka, apakah ingin oleh hatimu, fi hadhil halati, di dalam keadaan ini, an tukhbira, untuk memberitahu sahibat dari, yaitu pemilik rumah, khabaraka, akan informasimu, bitakallufil ibarati, dengan kalimat yang berlebih-lebihan, dengan ibarat. Jika keadaan seperti itu, ada banjir yang datang,
ada orang dan keluarganya di dalam rumah itu. Nah, ketika kita memperingatkan kepada mereka, apakah kalimat kita harus indah? Apakah kalimat kita harus dengan ibarat-ibarat yang indah? Itu tidak perlu. Yang penting kalian itu memberitahu kepada mereka yang di dalam rumah itu untuk minggir, untuk lari agar tidak terkena banjir. Tidak peduli bentuk kalimatnya, yang penting selamat. Wan nukati, dan intinya itu wal isyarati. Nah, maksudnya apakah penting kalimat peringatan itu dengan ibarat yang bagus, dengan inti-inti, dengan isyarat, itu tidak perlu. Nah, fala yashtahi albatahu, maka tidaklah ingin hatinya. Fakadzalika halul wa'izi, begitu juga keadaan orang yang memberikan nasihat ma'al khalqi, kepada orang-orang. Fayam bagi, maka sepantasnya lah antajtaniba anha, bahwa engkau menjauhkan diri dari hal-hal yang demikian. Wal khaslatus tsaniyah, ini itu nih. Ini kan dia pahtazar an khaslataini. Itu yang pertama dari takallub itu, berlebih-lebihan. Nah, yang keduanya ini. Yang kedua itu adalah Allah, ketika kita menjadi dai itu, Allah takuna hammatuka, janganlah himmahmu itu fi wa'zika ayyan'iral khalqu fi majalisik. Janganlah fokusmu itu, dan janganlah juga nasihatmu itu untuk berteriaklah para makhluk fi majalisika, di dalam majelismu itu. Ketika ada kita, karena kita sebagai pengajar misalnya, kita memberikan nasihat. Nah, nasihat itu saking bagusnya sampai berteriak orang-orang di dalam majelis kita itu. Wa yuzhirul wajada, dan ia para guru itu, para dai itu menampakkan al-wajda, yaitu kesedihan. Wa yashaqqu siyaba, agar mereka juga, ini bukan guru ya, tetapi para hadirin ini, agar mereka menampakkan satu kesedihan. Wa yashaqqu siyaba, dan agar para hadirin dalam majelis itu merobek bajunya, liuqala, agar dikatakan ni'mal majlis hadza, sebaik-baik majelis itu adalah majelis ini. Nah, jangan sampai kita berharap orang itu akan berkata seperti itu. Li'anna kullahu mailun, karena semuanya itu mailun, condong ila dunia, kepada dunia. Wa huwa yatawalladu minal ghaflati, dan sifat seperti itu lahir daripada kelalaian. Melahirkan daripada kelalaian. Bal bagi, bahkan sepantasnya, ayyakuna azmuka, hendaknya azammu itu, wa hammatuka, dan fokusmu itu, antad'awan nasa, bahwa engkau mengajak kepada orang-orang, minad dunia, daripada dunia, ilal akhirah, untuk mengajak orang-orang dari lebih mementingkan dunia kepada mementingkan akhirat. Wa minal maksiati, dan dari kemaksiatan, ila taati, kepada ketaatan. Wa minal hirsi ila zuhdi, dan dari sifat ketamakan menuju sifat zuhud. Wa minal bukhli ila sakhai, dan dari sifat bakhil menuju sifat yang dermawan. Wa minasyakki ila yaqini, dan dari sifat keraguan-raguan menuju sifat keyakinan. Wa minal ghaflati ilal yaqazati, dan dari kelalaian kita bangunkan agar sadar. Wa minal ghururi ila taqwa, dan dari ketertipuan menjadi sifat taqwa. Wa tuhabbiba ilaihimul akhirah, agar engkau memasukkan rasa cinta kepada mereka akan akhirat. Wa tubaghidha alaihimud dunya, agar engkau memasukkan rasa tidak suka kepada mereka itu akan dunia. Wa tu'allimahum ilmal ibadah, agar kamu bisa mengajarkan kepada mereka akan ilmu cara beribadah dan cara berzuhud. Li'annal ghaliba, karena bahwasanya secara umum fi tabaihim, di dalam tabiat mereka itu ada az-zayngu, ada
melenceng an manhaj syar'i, dari menyelisihi manhaj syara, wasa'yu fi ma la yurdillah, dan berbuat pada sesuatu yang tidak diridhai Allah bihi, dengannya, wal istighalu bil akhlaqi, dan bersibuk-sibuk dengan akhlak ar-radiyati, dengan akhlak radiyah ini mungkin buruk ini, bil akhlaqir radiyah ini akhlak yang membinasakan lah gitu. Fa'alqi ini Fa'alqi fi qulubihimur ru'ba, maka lemparkanlah di dalam hati mereka itu akan satu ketakutan, warawwi'hum wahadzirhum, dan buatlah mereka mewanti takut dan agar berhati-hati, amma yastaqbiluna minal makhawfi, dari mereka nanti akan menghadapi daripada satu ketakutan, la'alla, yang boleh jadilah, sifati batinihim tagayyaru, semogalah sifat batin mereka itu nanti bisa berubah, wa muamalataz zahirihim tatabaddalu, dan semoga juga muamalah zahir mereka itu bisa terganti dengan muamalah yang lebih bagus. Wa yuzhirunal hirsa, agar mereka wa yuzhirunal hirsa, mereka akan menampakkan rasa keinginan, waraghbah, dan rasa cinta fi taati, di dalam ketaatan, waruju'a anil ma'siyati, dan kembali dari kemaksiatan. Jadi mereka semoga bisa diperingatkan lah gitu. Wa hadza tariqul wa'dhi wan nasihati, dan bermula inilah jalan orang-orang yang memberikan nasihat dan memberikan mau'izah dan nasihat. Wa kullu wa'zin la yakunu hakadha, dan bermula tiap-tiap nasihat itu la yakunu hakadha, tidaklah ada ya begini. Kalau ada nasihat tidak begini, maksudnya itu wa kullu wa'zin la yakunu hadza, dan bermula tiap-tiap nasihat yang tidak ada nasihat itu seperti gambaran itu, fahuwa wabalun ala man qala wa sami'a, maka dia itu akan celaka orang yang berkata sebagai waiz ataupun orang yang mendengarnya. Nah, karena itu tidak sesuai dengan tuntunan sang murabi lah gitu. Karena keluar dari apa yang disyaratkan oleh syariat. Bal kila, bahkan dikatakan orang, innahu gulun wa syaitanun. Jika ada seseorang yang memberikan nasihat itu buruk akhlaknya, buruk perbuatannya, nah innahu gulun wa syaitanun, nah itu sesungguhnya itu dia itu sedang mabuk, sedang puyeng lah gitu, wa syaitanun, dan kesetanan, yadhhabu bil khalqi, ia pergi membawa orang-orang, maksudnya orang yang menasihati itu yang tidak sesuai dengan perbuatannya, tidak sesuai dengan nasihat-nasihatnya, yaitu mereka atau orang yang memberikan nasihat itu seperti sedang membawa kabur orang-orang anit tariqi, daripada jalan, wa yuhlikuhum, dan orang yang menasihati itu akan menghancurkan mereka. Na'udzubillah. Jadi memang berat untuk menjadi seorang yang menegakkan nasihat atau orang sebagai da'i lah gitu. Fayajibu alaihim ayyafirru minhu, maka wajiblah orang-orang itu untuk lari dari pemberi nasihat atau da'i yang seperti ini. Li'anna ma yufsiduhu hadal qail, karena apa yang rusaklah akannya oleh orang yang berkata ini, min dinihim, daripada agama mereka. La yastati'u bimithlihi syaitan, yang bahkan setan pun tidak dapat merusakkan dengan kerusakan yang parah seperti kerusakan seorang da'i yang tidak sesuai dengan syariat. Setan itu memang merusak, tetapi dia tidak akan mampu merusak dengan sehebat orang yang merusak agama dengan ia menjadi da'i yang tidak sesuai dengan Al-Quran lah gitu.
Wa man kanat lahu yadun wa qudratun, dan siapa orang yang mempunyai kekuasaan dan kekuatan, yajibu alaihi, wajiblah atas orang itu ayyunzilahu, untuk menurunkan dai yang tidak kompeten ini an manabirihi, dari mimbar-mimbarnya al-muslimin, orang-orang muslim. Jadi tidak pantas ia berada di atas mimbar orang-orang muslim, karena ia akan mencelakakan orang-orang Islam. Wa yamna'ahu amma basyarahu, dan hendaknya orang yang mempunyai kekuatan itu, mempunyai kedudukan itu, mencegahnya dari apa yang biasa ia lakukan ini. Fa innahu, biasa menyesatkan lah gitu kan. Fa innahu, maka orang yang dai seperti itu, min jumlat, maka menurunkan dai seperti itu min jumlatil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Itu merupakan perbuatan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi itu berpahala menurunkan seorang dai yang seperti itu. Karena berbahaya bagi umat Islam. Sudah 25 menit. Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.